Oke ya, kita lanjut untuk nomor 11 ya. Nah, nomor 11 itu katanya misal menyatakan bahwa UN adalah suku KN barisan geometri ya. Oke, UN-nya geometri berarti untuk geometri itu berarti UN sama dengan Arni atau A kali R pangkat N-1 gitu ya. Untuk rumus UN-nya sendiri. Nah, kemudian katanya dikasih tahu di sini. Jadi nomor 11 ini ada beberapa clue ya. Beberapa clue yaitu adalah katanya ada U3 dikurang U2 sama dengan 6. Berarti kalau kita masukkan rumus ini berarti jadinya A kali R pangkat 3 kurang 1 AR pangkat 2 dikurang A kali R sama dengan 6. Oke, ini buat jadi apa? Kita singkirkan dulu atau kita biarkan dulu, kita fokus ke lain pihak yaitu adalah untuk si U4 dikurang U2 sama dengan 18. Oke, U4 kurang U2 sama dengan 18. Nah, berarti di sini AR pangkat 3 dikurang AR pangkat 2 sama dengan 18. Oke, ya. Berarti kalau di sini kira-kira kita mau hubunginya gimana? Nah, baru AR pangkat 2 ini kalau misalnya kita keluarin A-nya aja dulu. Karena di sini kalau di sebelah kanan kalau kita lihat sebenarnya di sini kalau saya hilangin R pangkat R-nya aja berarti berarti ini jadinya R pangkat 2 dikurang R. Gitu ya. Nah, makanya kenapa di sini saya bisa berasumsi bahwa ini saya keluarin A-nya aja. Jadi R pangkat 2 dikurang R sama dengan 6. Ya. Oke, ini sama dengan 18. Oke, berarti di sini kita rubah yang sebelah kiri jadi R pangkat 2 dikurang R sama dengan 6 per A. Gitu, boleh ya. Berarti ya kalau kita masukin berarti A dikali R dikali 6 per A sama dengan 18, ya kan? Coret bawah, coret atas, berarti kita peroleh bahwa R sama dengan 3. Berarti kalau R-nya 3, A-nya berapa sih? Masukin ke sini. Berarti R pangkat 2 dikurang R sama dengan 3 pangkat 2 ya. R-nya udah ada. Dikurang 3 sama dengan 6 per A. Berarti 9 dikurang 3 sama 9 dikurang 3 sama dengan 6 per A, berarti 6 sama dengan 6 per A. Berarti kita dapat A-nya sama dengan 1. A-nya 1, R-nya 3. Nah, kalau udah ketemu buat apa? Emang gunanya buat apa sih kita nyari ini? Nah, lihat diminta adalah U5 dan U3. Jadi sebenarnya kalian harus lihat soalnya juga dulu ya. Nah, ternyata kalau cuma dibutuhin A doang ngapain sampai harus nyari R gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini biasanya pasti hubung-hubungan mereka. Nggak bisa kalau nyari A itu dengan kalau R-nya belum ada biasanya nggak bisa. Berarti di sini AR pangkat 4 ditambah AR pangkat 2 ya. Itu U3 ya. Nah, berarti 1 dikali 3 pangkat 4 ditambah 1 kali 3 pangkat 2. Pas dicek kok jawabannya aneh ya. 81 tambah 9, 90 nggak ada. Kita ada salah ngitung ya, ada salah tulis masa U2 jadi AR pangkat 2 sih. AR aja ya. Sehingga di sini kalau misalnya kita keluarin cukup ini aja ya. A dikali, tapi pas dilihat ternyata kok nggak bisa ya kalau kita hubungin. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya nih, ini kalau kan nggak bisa dikeluarin nih. Maksudnya kalau misalnya kita pakai kayak gini nggak bisa keluarin A-nya. Sekarang kalau misalnya saya coba keluarin R-nya aja dulu ya, AR. Nah, tapi jadinya di sini jadi 1 dong ya kan. Berarti R kuadrat dikurang 1. Berarti di sini berarti nggak bisa ya. Oke, berarti ini kita hapus dulu ya. Nah, sekarang kalau kita masukin berarti ini kan sebenarnya A kali R tambah 1 dikali R kurang 1 sama dengan 18. Nah, di sebelah kiri bisa nggak kalau kita bikin kayak gitu? Jelas bisa. A dikali R kurang 1 sama dengan 6.
berarti R kurang 1 sama dengan 6 per AR. Itu aja boleh ya. 6 per AR. Barulah kita masukkan kembali dia ke dalam sini. Berarti A kali R dikali R tambah 1 dikali 6 per AR sama dengan 18. Ada yang bisa dicoret, main coret. Berarti R tambah 1 sama dengan 18 bagi 6 kan. Berarti R tambah 1 sama dengan 3. Berarti ketemu R-nya sama dengan 2. Kalau udah masukin ke sini. Kalau ketemu R-nya 2. Berarti 2 dikurang 1 dikali sama dengan 6 per A dikali 2. Jadi 1 sama dengan 6 per 2A. Berarti di sini kita bisa dapat 2A sama dengan 6. Ya kan, karena supaya hasilnya 1 ya harus sama. Berarti ketemu A-nya 3. Karena A-nya 3, ya kan? Berarti di sini kita masukin ya. Ini tadi setelah kita masukin. Berarti 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4 tambah 3 kali 2 pangkat 2 ya. Kita cek dulu R pangkat 4 ya, betul. 3 dikali 16 tambah 3 kali 4. 48 tambah 12, jawabannya adalah 60. Oh, ternyata ada kan jawabannya. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada jawabannya, jangan bilang bonus, tapi kita cek dulu apakah udah yakin benar. Tapi kalau emang udah yakin benar, tiba-tiba emang jawabannya nggak ada, ya baru itu yang kemungkinan besar antara tipe soal atau tipe jawaban ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 12. Oke, ini dia soal nomor 12-nya. Soal nomor 12-nya itu katanya, ini materi suku banyak ya. Suku banyak PX bersisa 2 jika dibagi X tambah X kurang 1. Oke, berarti kita tulis dulu ya. Berarti PX dibagi sama X min 1 punya sisa 2 ya. Kemudian kalau PX dibagi sama X plus 1 katanya punya sisa 0 alias tidak bersisa ya. Tak bersisa jika dibagi X tambah 1 dan bersisa 2 jika dibagi sama X kurang 1. Itu untuk PX-nya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sini secara teoritis kita bisa bilang ya, kalau untuk yang pertama ini adalah P dalam kurung 1 sama dengan 2 dan P dalam kurung min 1 sama dengan 0. Dapat 1 sama min 1 dari mana? Ini harus sama dengan 0. Di yang atas kalau X kurang 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan 1. Yang ini X tambah 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 1 ya. Oke. Berarti itu untuk PX-nya ya, untuk PX-nya. Sekarang untuk QX-nya. QX-nya katanya kalau dibagi sama X kuadrat kurang 1 katanya punya sisa 2X. Nah, berarti di sini kita lihat dulu apakah mereka berhubungan. Maksudnya berhubungan gimana? Apakah memiliki pembagian sama? Oke, berarti ini X tambah 1 dikali X kurang 1. Punya sisa 2X. Nah, berarti di sini punya 2 ya. Pertama, kalau Q-nya min 1, kalau X-nya sama dengan X tambah 1 ya, dan Q dalam kurang 1, di sini harus nyari sisanya sendiri. Jadi kalau dalam sisanya dalam bentuk aljabar, ya masukin aja kayak biasa. Jadi 2 dikali min 1 berarti sama dengan min 2. Nah, kemudian kalau misalnya di sini kita masukin 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, habis itu gimana? Nah, di sini kita hubungkan bahwa sisa pembagian itu adalah AX tambah B, atau kalian mau pakai PX tambah Q, mau apapun itu variabelnya, no problem ya. Nah, jadi itu yang harus kalian lakukan. Sisa pembagian adalah AX tambah B. Nah, sekarang di soal itu diminta bahwa PX tambah QX katanya dibagi dengan PX dibagi dengan X kuadrat kurang 1 punya sisa AX tambah B gitu. Nah, sekarang kita lakukan. Berarti di sini punya artinya berarti di sini PX tambah QX kalau dibagi
dibagi apa? X plus 1 dikali X kurang 1. Gitu ya. Oke. Nah, katanya punya sisa AX tambah B. Nah, berarti dari sini punya 2 lagi. Cuman bedanya adalah di sini ada PX sama QX. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa P X ditambah QX untuk sorry ya. Pertama kita masukin min 1 dulu. P-1 ditambah Q-1 itu sama dengan A dikali min 1 tambah B. Sedangkan P-1 itu adalah 0. Q-1-nya adalah minus 2. Sama dengan, berarti ini minus A tambah B. Berarti min 2 sama dengan minus A tambah B. Nah, kemudian yang kedua adalah P1 tambah Q1 sama dengan A kali 1 tambah B. Berarti P1-nya adalah 2 tambah Q1-nya adalah 2 sama dengan A tambah B. Ya, berarti 4 sama dengan A tambah B. Jadi ini persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2. Habis itu kemana? Ya udah tinggal eliminasi aja. Nah, eliminasinya di sini. Min A, B sama dengan min 2, dan A tambah B sama dengan 4. Kita kurangin aja, set, jebret. Berarti min 2A sama dengan min 6. Oke? Nah, berarti A sama dengan 3. Nah, kalau A-nya 3, B-nya berapa? Tinggal kita masukin ke yang A tambah B sama dengan 4. Berarti 3 tambah B sama dengan 4. Berarti B-nya 1. Berarti dari sini kesimpulannya AX tambah B itu sama dengan 3X tambah 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Jadi konsep dasar untuk sisa pembagian tuh kalian bisa tinggal masuk yang pembuat nolnya dari si pembaginya itu ya. Kan ini kalau ini dan harus ada berhubungan kalau ada soal kayak gini. Jadi kalau nggak ada hubungan sama sekali, misal nih di atas X kurang 1 dan X plus 1, sedangkan di bawah X tambah 2 dan X kurang 2, wah udah nggak usah dikerjain, itu udah beda konsep lagi ngerjainnya ya. Nah, ini dihubunginya yang pasti ke sini ya, pasti ke sini ya. Maksudnya kalau misalnya di sini X kurang 2 X plus 2, terus di sini yang atas X min 1 X plus 1, yang kedua di bawah adalah X plus 2 dan X min 2. Cuman misalnya di sini faktor penentunya juga sebenarnya di sini juga. Apakah apakah yang di bawah ini ya, yang di sini itu ada hubungannya dengan yang di sini? Ya, ada hubungannya dengan yang di sini maupun yang di sini. Kalau misalnya nggak ada hubungan sama sekali, ya mau kayak gimana, susah. Cuman kalau misalnya ada satu aja nggak apa-apa. Maksudnya ada satu kayak gimana? Misal nih contoh di atas nih X yang belakangnya 1, ini 2. Terus di sini ada plus 1 sama min 2. Nah, itu make sense. Nah, karena apa? Tinggal masukin sesuai yang apa di atas. Kalau di sini ada yang X plus min 2, berarti di sini masukin yang ada X min 2-nya. Kalau di sini X plus 2, masukin yang ada X plus 2-nya. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, untuk soal nomor 13 dapat dikatakan bahwa ini berhubungan dengan lingkaran ya. Sehingga lingkaran lingkaran dengan persamaan seperti ini katanya mempunyai jari-jari A plus 1. Oke, kita terus dulu aja ya. 13 itu adalah persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X dikurang 4A Y tambah 40 sama dengan 0. Nah, di sini kita punya informasi yaitu adalah katanya ini punya R-nya sama dengan A plus 1 katanya. Dari sini kita memperoleh bahwa punya pusat lingkarannya adalah A, B, yaitu adalah min setengah A besar dan min setengah B besar. Berarti min setengah dikali 2 dikurang min setengah, min setengah dikali min 4A. Oke. Jadinya berarti min 1, 2A. Itu untuk pusatnya. Kemudian untuk nilai C-nya, ya untuk nilai C-nya ini kan berarti ini A besar, ini B besar, dan ini adalah C besarnya. Ya. Nah, katanya punya jari-jari A plus 1. Nah, hubungan mereka apa sih? Nah, kalau nyari jari-jari, ya sebenarnya rumus jari-jari itu sebenarnya gampang ya. Adalah akar dari
A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C besar. Gitu ya. A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C besar. Maka R-nya katanya A plus 1. Nah, A plus 1 sama dengan akar dari A kecilnya adalah min 1 pangkat 2 tambah 2A pangkat 2 dikurang C-nya adalah 40. Berarti di sini A plus 1 sama dengan akar dari 1 ditambah 4A kuadrat dikurang 40. Ya udah, biar akarnya hilang diapain? Ya, akar pangkat 2 kiri, pangkat 2 kanan. Nah, sehingga ketemunya adalah A kuadrat tambah 2A tambah 1 sama dengan 4A kuadrat dikurang 39 gitu ya. Oke. Ya udah, tinggal bikin sama dengan 0 karena berhubung persamaan. Ini ada kuadrat-kuadrat nih. Ya udah, berarti min 3A kuadrat tambah 2A plus 40 sama dengan 0. Kita kalikan dengan yang namanya min 1. Jadinya 3A kuadrat dikurang 2A dikurang 40 sama dengan 0. Nah, habis itu gimana? Oke, ini berhubung mungkin nggak cukup, kita lanjutnya ke sini dulu ya. Oke. Jadi dari sini kita tinggal faktorkan ya. Terserah kalau kalian mau pakai rumus ABC juga nggak apa-apa untuk mencari A-nya. Tapi be careful ya, bilangan A-nya harus lebih besar 0 katanya. Pada ini tinggal kita kali min 120. Cari berapa kalau dikali hasilnya min 120, kalau ditambah hasilnya min 2. Berapa ya? Berapa? Min 12 plus 10. Jadi kalau kita hitung berarti 1/3 dikali 3A dikurang 12, 3A tambah 10 sama dengan 0. Berarti cari mana yang bisa sama-sama bisa bagi 3. Ini yang depan ya. Berarti A dikurang 4 dikali 3A tambah 10 sama dengan 0. Berarti bakal ada punya 2. Yang pertama A dikurang 4, berarti A sama dengan 4. Ya, karena kan wajib sama dengan 0 ya. A sama dengan 4 dan ini udah terus aja dulu. A kurang 4 sama dengan 0 berarti A sama dengan 4. 3A tambah 10 sama dengan 0 berarti 3A sama dengan min 10 dan A-nya adalah min 10/3. Tapi be careful, ada syaratnya. A-nya lebih besar 0. Berarti kita pakai yang ini. Ini nggak boleh ya. Yang sebelah kanan nggak boleh, yang kiri aja yang kita pakai. Jadi A-nya mempunyai bilangan A sehingga lingkaran ini mempunyai jari-jari A plus 1 adalah 4 ya. Oke, ini masih still easy kok ya. Oke. Ya udah, kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, untuk nomor 14 ya, banyaknya bilangan real X yang memenuhi persamaan ini. Oke. Berhubung di sini ada dua jenis mutlak, maka tidak bisa kita kerjakan secara definisi biasa. Jadi untuk nomor 14 ini berarti ada dua mutlak. Yang pertama adalah mutlak X kuadrat dikurang 4 itu akan ada dua. Yang pertama adalah yang positif ya. Yang kedua adalah yang negatif. Tapi ingat, kalau positif syaratnya lebih besar sama dengan 0. Kalau misalnya yang negatif itu lebih kecil 0 ya. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini, maka kasusnya adalah X-nya bakal ada range tertentu ya. Itu adalah kalau X kuadrat dikurang 4 itu adalah positif. Jawaban untuk HP-nya adalah untuk HP-nya adalah sebenarnya ini pasti dua ini adalah sesuatu yang yang namanya pasti berlawanan, yaitu adalah kalau kita bikin ya, misalkan X kuadrat dikurang 4 itu sama dengan 0 aja dulu. Berarti X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya adalah plus minus akar 4 alias berarti X-nya adalah plus akar 2 dan X-nya adalah plus 2 dan X-nya adalah min 2. Nah, kemudian kalau misalnya kalian nggak bisa langsung ya, kayak pakai cara kayak gini ya. Kalau nggak bisa langsung, berarti ada min 2 dan plus 2. Nah, kalau kalian masukkan ke dalam persamaan yang ada di sini, atau misalnya kita hitung aja deh manual ya, misalnya hitung biasa.
maka di sini hasilnya pasti lebih besar 0, dan ini lebih kecil 0, dan ini lebih besar 0. Maka kalau kita lihat gambar grafik di sini, maka untuk yang X yang ada di sini adalah X lebih kecil sama dengan min 2, atau X lebih besar sama dengan 2. Kemudian kalau yang di bawah itu adalah ada di antara min 2 dan 2. Berarti min 2 lebih kecil, X lebih kecil daripada 2. Oke, itu untuk mutlak yang pertama. Nah, mutlak yang kedua adalah X kurang 2 itu pasti akan ada 2 juga. Yang pertama adalah kalau positif, yang kedua adalah yang negatif. Nah, ini pasti lebih besar sama dengan 0, dan yang ini adalah lebih kecil 0. Jadi kalau di sini udah pasti jelas banget ya, X lebih besar sama dengan 2, dan di sini adalah X lebih kecil daripada 2. Oke. Nah, sebelum itu kita lanjutin dulu. Sebelum kita lanjut, ini kita sederhanain aja dulu ya yang ini ya. Ini tuh akan sama dengan yang namanya 4 dikurang X kuadrat. Oke, 4 dikurang X kuadrat nih. Kalau yang di sebelah kanan, untuk yang ini, kita sederhanain menjadi yang namanya 2 dikurang X. Oke. Jadi nanti kalau itu langsung kita masukin aja sesuai kebutuhan. Oke, jadi kalau ada soal kayak gini ya harus kalian lakukan seperti ini dulu. Lalu apa? Ya langsung kita bikin aja sesuai dengan soalnya. Katanya soalnya itu adalah mutlak X kuadrat. Sebelum ini kita bikin dulu garis bilangannya dulu ya. Sebelum ini kita bikin garis bilangannya dulu. Nah ternyata ada min 2 gitu ya. Ada min 2. Ada min 2. Kemudian ada 2. Nah, oke, jadi sebenarnya tuh wilayahnya cuma ada 3 ya, kebagi jadi 3. Nah, cuman kalau misalnya ini kalian lihat dulu, untuk yang orange tuh ada 2 wilayah seperti ini, mengcover seperti ini ya. Sedangkan kalau untuk yang biru yang ini akan ada mengcover 3 area sekaligus sebenarnya. Bukan 3 area, intinya ya sebenarnya semua area itu pasti bakal ke cover juga. Cuman bedanya adalah sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, jadi bisa untuk ini harus dilihat wilayah siapa. Oke, jadi di sini ternyata ada 3 wilayah. Wilayah yang pertama adalah X lebih kecil daripada min 2. Oke, lebih kecil daripada min 2. Nah, untuk yang X lebih kecil daripada min 2 ini, kalau yang biru itu arahnya ke kiri atau ke kanan? Arahnya ke kiri ya. Arah ke kiri itu untuk arah yang ke kiri berarti kita pakai yang ini. Karena X lebih kecil daripada min 2. Berarti termasuk yang positif ya. Nah, berarti ini tinggal kita kopas aja yang ini tapi pakai yang positif. Jadi X kuadrat dikurang 4 sama dengan X ditambah. Nah, untuk yang X min 2, itu kalau lebih kecil daripada untuk wilayah 1 nih lebih kecil daripada min 2, maka kalau dari yang warna oranye ini ke arah kiri ternyata. Berarti yang warna negatif ntar dulu. Ini kita bikinnya pakai wilayah begini ya. Yang ini adalah seperti ini. Yang kemudian kalau yang ini adalah seperti ini dan seperti ini. Kalau yang ini adalah seperti ini wilayahnya. Oke. Jadi untuk X min 2 yang di sini itu adalah negatif ya karena ke kirinya. Berarti di sini kita masukinnya adalah tambah 2 dikurang X. Sehingga di sini X kuadrat dikurang 4 sama dengan 2. Berarti X kuadrat sama dengan 6. Berarti X-nya adalah plus minus akar 6. Ada 2 nih. X-nya akar 6 sama X-nya sama dengan min akar 6. Cuman ingat, di sini X yang kita butuhkan adalah lebih kecil daripada min 2. Berarti yang ini salah, yang ini bisa kita pakai gitu ya. Jadi yang dipakai yang bawah aja. Berarti approve-nya cuman yang X untuk wilayah yang ini, berarti yang kita approve adalah X sama dengan min akar 6. Untuk wilayah kedua, min 2 lebih kecil dari X lebih kecil daripada 2. Ya, karena berhubung di sini ada tidak sama dengan, maka kita fokusnya ke tidak sama dengannya aja ya.
Berarti untuk wilayah kedua, untuk garis yang biru itu ambilnya yang di tengah. Berarti ngambilnya yang negatif ya. Berarti pakainya 4 kurang X kuadrat. Berarti 4 kurang X kuadrat sama dengan X ditambah yang orange masih negatif karena ada yang ke kiri. Nah, jadi 2 dikurang X. Jadinya 4 dikurang X kuadrat sama dengan 2. Berarti min X kuadrat sama dengan min 2. Berarti X kuadratnya sama dengan 2. Berarti X-nya adalah plus minus akar 2. Jawabannya ada lagi, ada plus akar 2 dan X-nya sama dengan min akar 2. Nah, kira-kira apakah mereka memenuhi semua? Oke, sekarang kalau misalnya plus akar 2 itu 1,4 ya, sekitar 1,4. Ini adalah min 1,4. Masih termasuk nggak semuanya? Oh, ternyata masih masuk ya, ada di antara range min 2 dan 2. Ya udah, ini berarti ini bisa dipakai dan ini bisa dipakai. Nah, yang ketiga, wilayah yang ketiga adalah X lebih besar daripada 2. Nah, untuk yang biru ngambilnya yang ke kanan, yang ini nih. Berarti yang positif. Berarti X kuadrat dikurang 4 sama dengan X ditambah. Untuk yang oranye ke kanan, berarti ngambilnya yang positif. Nah, berarti seperti ini. Berarti X kuadrat dikurang 4 sama dengan 2X dikurang 2. Sehingga X kuadrat kurang 2X dikurang 2 sama dengan 0. Tinggal cari, ada nggak yang kalau dikali hasilnya min 2 dan kalau dihitung ya, kalau misalnya ditambah hasilnya min 2. Oh, ternyata nggak ada. Apakah mungkin bisa jadi emang nggak ada jawabannya? Oke, let's check. X kuadrat dikurang 2X dikurang 2 sama dengan 0. Kita cek dulu diskriminannya ya. Berarti nilai diskriminannya B kuadrat kurang 4AC. Berarti D sama dengan min 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 2. Berarti D-nya sama dengan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Oh, ternyata lebih besar 0. Berarti ada penyelesaian. Ya, ingat kalau D persamaan kuadrat, kalau D-nya lebih besar 0 punya penyelesaian. Kalau sama dengan 0 punya penyelesaian cuma 1. Kalau yang lebih kecil 0 itu gak punya penyelesaian sama sekali. Oke, berarti di sini kita bisa pakai kita approve pakai rumus ABC langsung ya, adalah plus minus min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat kurang 4AC ya. Oke, plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2A gitu ya. Oke, nah, per 2A berarti kita tinggal masukin X 1,2 sama dengan min B-nya adalah berarti min 2 berarti 2 plus minus akar dari 12 ya, kita udah hitung ya, per 2 kali A-nya 2 kali 1. Berarti X 1,2 nya sama dengan 2 plus minus 2 akar 3 per 2. Berarti jawabannya ada 2 nih ya. X1 nya adalah sama dengan 2 ditambah 2 akar 3 per 2 atau sama dengan 1 ditambah akar 3, atau yang X yang kedua adalah 2 dikurang 2 akar 3 per 2 atau 1 dikurang akar 3. Nah, yang nggak mungkin masuk akal adalah yang bawah. Kenapa kok nggak masuk akal? 1 dikurang akar 3 itu udah lebih dari 1 ya. Otomatis minus dia. Jadi nggak mungkin. Tapi kalau 1 ditambah akar 3, 1 ditambah 1 koma, itu pasti hasilnya 2 lebih dong. Ya udah, berarti ini bisa dipakai. Ya udah, berarti kalau kita cek, setelah kita cek ternyata yang memenuhi itu ya, jadi gini. Untuk di sini kita lanjutin di sini aja ya. Berarti di sini X1-nya adalah 1 plus akar 3 dan X2-nya adalah 1 min akar 3. Yang kita bisa approve adalah yang ini. Ini tidak bisa karena hasilnya negatif. Ya udah, berarti ada 1 ya, ada 1, terus kemudian ini 2, 3 dan 4. Berarti ada berapa penyelesaian? Ada 4 angka. Ada 4 bilangan gitu ya. Karena di sini bilangan real ya. Bilangan real itu akar masih boleh termasuk ya. Oke, kecuali kalau misalnya bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat ya nggak ada dong di sini yang nggak ada bilangan bulat gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Oke,
Inilah soal nomor 15 atau nomor soal terakhir untuk matematika IPA ya. Jika garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 9X itu katanya punya gradien garis singgung, yaitu adalah gradiennya adalah 15 di titik A, B. Ya, di titik A, B. Berarti titik ini berarti akan dilewati kurva dan persamaan garis singgungnya gitu ya. Nah, tapi di sini tidak ditanyakan bahwa persamaan garis singgungnya apa, cuma menanyakan adalah nilai dari penjumlahan titik-titiknya X dan Y. Ya udah, gampang sebenarnya. Kita tahu bahwa M sama dengan 15. Di mana M ini didapatkan dari apa? F aksen kita masukkan ke dalam ini X gitu ya, F aksen X1 lah kalau kita bisa bilang. Tapi permasalahannya adalah turunannya aja belum ada. Ya udah, kita cari dulu turunannya. F aksen X dari turunan ini. Berarti di sini kita tulis dulu ya. Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 9X. Berarti 3 kali X pangkat 2 dikurang 2 kali 3X pangkat 1 dikurang 9. Atau F aksen X-nya sama dengan 3X kuadrat dikurang 6X dikurang 9. Ya, jangan lupa. Kalikan pangkatnya ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1. Gitu. Tapi kalau untuk variabelnya 1 doang, pangkatnya 1, ya udah. 1 dikurang 1, habis variabelnya ya. Nah, kalau koefisien, kalau konstanta, ya namanya udah nggak punya variabel, ya kalau diturunin ya hilang. Ya udah, kita masukkan ke dalam sini. Maka kita masukkan ke dalam sini, maka M-nya itu akan setara dengan yang namanya 3 kali X1 atau berhubung ini berarti ini BTW ini berarti F sama dengan F aksen A ya, karena X1-nya adalah A. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam sini, maka hasilnya adalah M sama dengan 3 kali A kuadrat dikurang 6 kali A dikurang 9. Berarti di sini M-nya adalah 3A kuadrat dikurang 6A dikurang 9. Masukkan ke sini berarti jadinya 3A kuadrat dikurang 6A dikurang 9 sama dengan 15. Berarti 3A kuadrat dikurang 6A ditambah 24 sama dengan dikurang 24 sama dengan 0 ya. Ingat, persamaan kuadrat harus dibuat sama dengan 0. Oke, tinggal kita bagi dengan 3 ya, berarti jadinya A kuadrat dikurang 2A dikurang 8 sama dengan 0. Cari, berarti A-nya berarti min 4 sama plus 2 ya. Karena kalau dikali hasil min 8, kalau ditambahin hasil min 2. Berarti akan ada dua nilai. Yang pertama A min 4 sama dengan 0. Terus A-nya sama dengan 4 dan A plus 2-nya sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan min 2. Ya udah, berarti di sini karena tidak ada syarat ya, karena tidak ada syarat dalam nilai A-nya, berarti no problem, berarti ini lulus, ini lulus. Oke. Nah, kenapa kok bisa ada dua? Ya wajar, orang kurvanya pangkat 3, dimana kalau pangkat 3 itu pasti punya 3 titik potong pada suku X-nya. Ya udah, berarti kalau misalnya di sini kita pakai bahwa kalau A-nya 4, nyari B-nya gimana? Nah, nyari B-nya itu kalau nyari B-nya itu gimana? Ya udah, kan tadi A sama B itu dilewati oleh kurva dan garis dan PGS. Cuma permasalahannya PGS-nya kita nggak peduli karena kita nggak butuh, ya udah nggak usah cari. Terus kemana ya? Cuma satu, ke kurva. Berarti dari Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 9X. Nah, A ini kan nilai X ya. Berarti Y-nya sama dengan B 4 pangkat 3 dikurang 3 kali 4 pangkat 2 dikurang 9 kali 4. Berarti B-nya sama dengan 64 dikurang 16 kali 3, 48 dikurang 36. Nah, berapa tuh B-nya? Nah, di sini B-nya jawabannya adalah min 20 ya.
64 dikurang 36 itu adalah 18. 28 ya, sorry 28 dikurang 48 ya min 20. Sekarang kalau misalnya A-nya sama dengan min 2, berarti Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 9X. Berarti B sama dengan min 2 pangkat 3 dikurang 3 kali min 2 pangkat 2 dikurang 9 kali min 2. Oke, berarti apa namanya? B sama dengan min 8 dikurang 3 kali 4 adalah min 12 ditambah 18. Berarti 10 dikurang 12 adalah min 2. Ya udah. Di sini kalau kita lanjutkan, berarti dari sini berarti katanya A tambah B-nya berarti 4 ditambah min 20 sama dengan min 16. Oh, nggak ada. Kan yang mungkin ya, berarti nggak mesti harus wajib ada langsung. Kita coba langsung ada, nggak mesti. A tambah B-nya sama dengan min 2 ditambah min 2 sama dengan min 4. Oh, ternyata yang ada min 4. Jadi untuk soal nomor 15 jawabannya adalah yang C. Nah, kalau misalnya ditanya ini garis singgungnya gimana? Ya udah tinggal pakai rumus. Ini untuk PGS-nya ya. PGS-nya ya tinggal carinya pakai Y sama dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Ya udah, Y dikurang Y1-nya adalah yang B-nya itu. B-nya adalah kalau kita pakai ya, misalnya kita pakai yang min 2 aja ya, kita pakai yang ini aja. Berarti min 2 sama dengan M-nya adalah 15 dikali X dikurang min 2 dikurang min 2. Berarti Y tambah 2 sama dengan 15X ditambah 30. Berarti Y sama dengan 15X ditambah 28. Itu kalau misalnya titik garis singgungnya ada di min 2, min 2. Nah, kalau yang 4 ya juga boleh juga ya sebenarnya. PGS-nya adalah 4, min 20, sorry. Berarti Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Berarti Y dikurang min 20 sama dengan 15 dikali X kurang 4. Berarti Y tambah 20 sama dengan 15X dikurang 60. Berarti Y adalah 15X dikurang 80. Seperti itu untuk persamaan garis singgungnya ya. Oke. Berhubung untuk soal matematika IPA-nya udah kelar. Oke. Kita akhiri dulu untuk pembahasan matematika IPA dan akan lanjut lagi ke pembahasan fisika dan kimia. Oke. Don't forget to like, share, and subscribe, and semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye.